ojol terbang. Hashtag oblak, kalau mobil sering nabrak polisi tidur bisa rusak kaki-kakinya nggak? Polisi tidur dihajar ya, apalagi polisi beneran. Ya, polisi tidur ada yang memang kalau di Indonesia itu nggak beraturan ya polisi tidur ya. Oh iya, ada yang penuh tinggi banget, penuh gitu. surprise itu. Surprise, ya. Bicara kualitas dari sifatnya itu sendiri, umurnya dan lain-lainnya kemungkinan depan. Kalau Depan dari belakang kan nggak ada part yang gimana banget. Kecuali sebenarnya mungkin Rifai Wadud, hashtag oblak, kaki-kaki mobil tuh bisa capek nggak sih? Soalnya tiap hari kerjaannya nahan beban hidup pengemudinya juga. ya. Kamu capek nggak beban hidup kamu? Ya. Bilang capek sih pasti capek ya. Capek, Namanya juga bergerak gitu kan. Pasti ada yang misalkan ya tanda-tanda yang kayak Halo semuanya, selamat datang di episode hashtag oblak nomor 4. Bersama gue Harini Sabira dan kita ada bintang tamu kita, boleh memperkenalkan diri dong. halo guys, perkenalkan saya Mas Ade ya, biasa dipanggil Bang Ade gitu ya. Oke, jadi seperti biasa untuk hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan nih yang kalian udah lontarkan di komen, DM, dan lain-lainnya. Kita akan coba jawab sebisa mungkin ya hari ini Mas Ade ya. Langsung aja kita ke pertanyaan nomor 1 dari @maung212, hashtag oblak. Normal nggak sih mobil baru tapi kaki-kakinya udah bunyi? Mobil baru harusnya enggak ya sebenarnya. Cuman balik lagi ke penggunaannya. Bisa. Penggunaan mobilnya seperti apa, medannya seperti apa. Nah, itu kan mempengaruhi ke kualitas nanti kaki-kakinya atau keawetan kaki-kakinya. Kalau misalkan bawahnya lembut, bawahnya biasa aja, terus medannya juga ya dalam kota seperti itu, nggak begitu yang gimana banget ya. Tapi aku pernah ada kasus Mas. Pernah ada Waktu itu ada XL7, baru beli 6 bulan, bunyi. Kita cek shocknya kena Mas. Nah, ini kemarin sih sepertinya dari kita itu mungkin kita asumsinya adalah itu kecat pabrik mungkin. balik lagi ke kualitas mungkin ya. Atau memang pas saya Dapatnya lagi dapetnya aja sial ya lo aja. Dapatnya seperti itu ya. Iya. Ya, seperti itu. Tapi bahasanya kalau misalkan mobil baru terus Harusnya misalkan sih udah harusnya memang aman-aman aja Iya. kalau memang pembawaannya terus medannya gak yang gimana banget ya. Namanya juga mobil baru kan. Orang pasti ekspektasi mobil baru kan pasti enak harus fresh, semua, iya. gitu. Kemungkinan besar sih kalau memang dia bermasalah baru nih 6 bulan gitu udah rusak, ada kenapa-napa, mungkin baut, mungkin ada yang nggak pas atau Cuman kan mobil baru jarang. mungkin ya masih ada warranty claim ya seperti Iya, itu jadi yang kemarin yang XL7 ini kemarin ceritanya dia langsung balik ke dealer ganti free. ya, masih ada lah pasti, biasanya ada yang 3 tahun atau per Iya. 100.000 kilometer gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. @ojol terbang, hashtag oblak, kalau mobil sering nabrak polisi tidur bisa rusak kaki-kakinya nggak? Polisi tidur dihajar ya, apalagi polisi beneran. Ya, polisi tidur ada yang memang kalau di Indonesia itu nggak beraturan ya polisi tidur ya. Oh iya, Ada yang tinggi banget, penuh gitu. surprise itu. Surprise, ya. Kalau yang standarnya kan yang di garis putih tuh. Iya, Nah, itu iya. mungkin masih bisa lah gitu. Tapi kalau yang ada di kampung-kampung yang tinggi-tinggi itu, aduh apalagi mobilnya ceper kecil itu ya berpengaruh sih. Biasanya pasti yang paling ngaruh ke suspensi, shock, itu Shock udah breaker duluan udah pasti. pasti ngaruh, Shock, ya. support shock, itu udah duluan. Itu pasti ngaruh. Ring stabil. Ring stabil juga, busing juga, amit-amit lu kalau pas hajarnya kenceng bisa pecah. Ya, seperti itu. Karena kita tahu ya, kadang polisi tidurnya itu nggak sesuai aturan ya, tinggi banget gitu. Nggak izin dia, nggak izin. Ya, tiba-tiba. kadang-kadang orang yang bukan terbiasa lewat situ, kaget gitu kan, hajar gitu kan. Nah, itu salah satu faktor kena ke kaki-kakinya. Betul. Makin cepat seperti itu. Kita lanjut pertanyaan berikutnya kali Mas Ade ya. @pinding667, hashtag oblak, mobil sering bunyi klak-klak pas belok, itu dari CV joint apa link stabilizer? Kita balik lagi ke fungsi ya, fungsi dari CV joint dan juga link stabil. Kalau CV joint itu kan meneruskan putaran dari mesin ke transmisi ke roda. Yap. Nah, berhubungannya dengan CV joint. Kalau belok-belok kan berarti kan ke rodanya. Ya. Nah, berarti berhubungannya dengan CV joint.
Kalau link stabil sendiri itu kan dia buat stabilnya bagian atas shock breaker ke bagian bawahnya di chambernya atau di bagian lower armnya. Itu lebih ke stabilnya. Kalau yang bolak belok dalam artian berhubungan dengan beloknya, kemungkinan dari sisi joinnya. Kalau bunyinya pas belok doang nih. Plus akselerasi, kadang kan kita kayak putar balikan tuh. Ya. Kan kita gini, terus kita ngegas, bunyi. Itu kemungkinan sih CV join. Kemungkinan CV join. Tapi kalau pas dia bunyinya beberapa kali, mungkin jalanan keriting dia bunyi, apa bunyi. Bisa jadi link stabil sih, karena link stabil jalan keriting kan pasti kalau udah aus banget pasti bunyi, Pak. Komponen kaki-kaki itu kan memang Banyak saling berhubungan sih, ya. iya. Saling berhubungan. Ketika salah satu ada yang rusak, kemungkinan salah satu partnya itu yang jadi tumpuannya nih. Ini Iya. rusak nih. Terus yang jadi tumpuan tuh si Iya, ini. bebannya ditaruh temennya Bebannya nih. di sini temennya nih. Nah, itu biasanya berpengaruh. Bener. Kalau dibiarin lama, gak diganti, misalkan link stabilnya berpengaruhnya Bisa. ke yang lain. Link stabil kan buat stabil, jadi biasanya limbungnya sih yang berasa. Limbungnya Limbung. nanti berasa. Kalau di kita kan memang expert ya, ketika Iya. pengecekannya kita ada mesin domo kaki lebih terasa lagi. Jadi kelihatan mana yang memang bermasalahnya. Oke, kita langsung berikutnya. @dengkulping11. #oblak. Berapa lama umur ideal kaki-kaki mobil sebelum perlu dicek ulang? Bicara ideal, sebenarnya nggak ada usia ya. Cuman oke, mungkin sekitar kalau kata aku mah 20-30 ribu oke lah. Setahun sekali lah. minim banget tuh udah. Ya paling enggak kan bicara dari mobil baru aja sendiri itu Iya. kan ada perawatannya. Betul. Seperti halnya kaki-kaki juga kan kakinya nih, tumpuannya nih dibawa setiap hari, pasti jalannya yang gak rata atau jalannya yang gak stabil seperti itu, pasti dia juga akan tanggung bebannya nih. Iya. Pasti ada efeknya nanti. Bener. kemudian dari Kalau umur sih bener tergantung pemakaian. pemakaian. Cuman seminim-minimnya lo orang setahun sekali udah lah, minim banget tuh. Apalagi kalau kalian sering lewat jalan rusak, bawa banyak barang, banyak orang, itu disaraninnya pasti lebih sering sih. Kaki-kaki itu kan ada yang memang dia pergerakan stabil, ada juga yang pergerakan misalkan pergerakannya konstan dalam artian ada pelumasannya seperti Iya. ski join itu kan ada pelumasannya tuh. Iya. Memang harus ada pelumasannya, harus diganti misalkan. Atau misalkan shock breakernya sendiri, olinya itu ada umurnya seperti itu. Nah itu mungkin pemeriksaannya memang harus berkala ya. Kalau Betul. pemeriksaannya, kalau kerusakannya mana yang tergantung, Mana yang apes duluan. mana apa duluan. seperti Kalau itu. ngecek kayaknya 6 bulan sekali lah kalau Jakarta mah ya Mas ya. 6 bulan lah. 6 bulan Kita tuh tarik. udah. Karena kan jalanan di sini kalian tahu sendiri ya, polisi tidurnya suka nggak minta izin tiba-tiba ger gitu kan. Ya, gede ya. Jadi ya boleh lah, apalagi kalian sering bawa barang, bawa orang, sekeluarga, teman-teman, sering-sering aja dicek sih. Karena kalau kalian kelamaan sama kayak aku sih bilangnya kayak gigi Mas. Satu bolong untuk sebelah-sebelahnya bolong juga gitu. Ya benar-benar berpengaruh ya. Pengaruh, karena nanti ya. satunya udah lemah, yang nahan temennya. Nanti lanjut terus tuh. Nah, repot Ya, jadinya. gejala-gejala kaki-kaki rusak kan sebenarnya bisa dirasain juga. Betul. Misalkan ketika bawa mobil lari kiri kanan Hmm. atau misalkan getar. Nah, itu sebenarnya orang awam sendiri pun Pasti berasa masih sih. bisa, berasa. Biasanya paling berasa itu tuh kalau setir ya. Kalau pas kalian habis polisi tidur terus jalannya keriting. Pas polisi tidur, wah gini. Nah itu hati-hati tuh, cek dulu tuh. Sama Kelihatan kalau tuh. yang kelihatan fisik biasanya ban. Kalian boleh jadi patokan juga. Bannya kalau udah pas ganti ban, kok sebelah Sebelah doang. doang kenanya. Makan dalam misalnya. Nah itu juga bisa jadi salah satunya. Dan pastinya bunyi kalau kedengeran. Ya, bunyi. Bunyi udah paling jelas lah. Iya, Lutak-lutuk tuh udah jelas banget. Kita ke pertanyaan berikutnya. @santueri #oblak. Apakah suspensi belakang dan depan punya umur yang beda? Kalau bahas umur, Kalau bahas umur, penggunaannya kan sama Iya. dalam satu kendaraan, Iya. dalam satu bidangnya bebannya gitu ya. Cuman kalau bicara penggunaan antara depan sama belakang dan juga dari sekian banyaknya part kaki-kaki itu kan tertumpunya di depan. di depan dan beban Ya juga kan? di depan. Beban juga di depan. Apalagi kayak transmisi kan di depan, engine di Ya, depan. Yang mengatur misalkan ritme kiri kanannya, Steeringnya. misalkan, atau misalkan miringnya, beloknya itu kan banyakannya di depan ya. Iya. Nah kemungkinan bicara kualitas dari sifatnya itu sendiri, umurnya dan lain-lainnya kemungkinan Depan dulu. depan. Kalau Depan dari belakang kan nggak ada part yang
gimana banget. Kecuali sebenarnya mungkin ya. shock kalau kalian sering bawa barang berat tuh, Nah, mungkin itu shocknya. shock breaker kalau belakang mungkin ya, atau misalkan ya kayak pusing-pusing lah Iya, belakang. tapi emang karena komponen kaki sendiri rata-rata di depan semua posisinya Mas ya, apalagi kalau Rata-rata kita di depan ngomong semua. dia misalkan cara FWD. setir misalkan, oh berarti rexing. Iya. Bicara electric power steering di depan. Seperti Jadi biasanya sih kita kalau ngomong shock aja deh, biasanya sih kita duluan shock depan sih Mas. shock depan, Karena beban semua di depan. buat rumah di depan. Berikutnya, @pomas72 #oblak. Halo kakak, halo. Mau Halo. tanya, nih, Pomas. oli shock breaker itu, mau tanya, oli shock breaker itu perlu diganti juga nggak? Kalau iya, tiap kapan kak? Shock breaker kan naik turun ya. Iya. Nah, naik turun, ketika naik turun itu dia memang ada pelumasannya di dalamnya, ada olinya. Bicara oli itu memang ada faktor usianya juga. Betul ada masa banget. dia itu kualitas olinya udah nggak bagus lagi, misalkan seperti itu. Misalkan ditandai dengan melemahnya naik turunnya si shock breakernya itu. Nah, itu perlu diganti olinya. Berapa lama sekali sih oli shock breaker itu diganti? Saran dari kita itu memang per 1 tahun atau 2 tahun atau 20.000 kilometer. Mana yang tercapai lebih dulu ya? Mana yang tercapai lebih dulu. Nah, itu biasanya ketika kita misalkan mau ganti oil shock breaker, kan ada seal yang dibuka tuh. Iya. Nah, kemungkinan sealnya juga harus diganti. Tapi kan ada Mas mobil, ada yang model-model shock sekarang yang itu kesil, jadi nggak bisa dibuka. Ya, balik lagi. Harus diganti gitu kan. Balik Banyak kan lagi, sekarang. itu tergantung dari jenis shock breakernya seperti apa ya. Tergantung jadi itunya seperti apa. Misalkan ada juga yang memang part Arformater ini itu nggak ada sealnya, dia nggak jual sealnya nih. Iya, jadi harus Berarti kalau memang mau harus ganti digelondong, bongkar seperti semuanya, itu. ganti full. Ganti full. Atau misalkan merek taruh Toyota misalkan, tapi ada sealnya. Itu beberapa kemungkinan mungkin masih ada sebenarnya. Jadi harus dicek juga mobilnya itu shocknya tuh bentuknya seperti apa, Seperti modelnya apa. apa. Karena memang setahu aku ada beberapa, malah yang baru-baru kayaknya ya, yang kalau shocknya itu nggak bisa diisi udah olinya. Ya. Paling harus ganti semua. Jadi itu kalian harus cek juga sih. Itu ke masing-masing lah ya perlunya. Kalau dibilang perlu ganti sih perlu. Cuma coba dipertimbangkan perlunya ganti atau perlunya sekalian ganti shocknya atau bisa diganti olinya aja. Coba dicek juga kerusakannya dan keperluannya seperti apa ya guys. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Hadi Hasta Sasmita #oblak. CV joint itu termasuk komponen transmisi atau kaki? Perawatannya digris ulang dengan gris apa? Apakah masih ada perawatan lainnya? CP joint. Fungsi dari CP joint tadi seperti yang tadi saya jelasin ya. CP joint itu kan meneruskan putaran dari mesin ke transmisi ke roda. Roda, yes. Nah, berarti kan banyak bergerak nih si CP joint ini, banyak bergerak. Yang bergerak itu kan ada pelumasannya, memang ada grisnya si Yes. CP joint ini. Biasanya kalau misalkan belum robek atau misalkan masih bisa untuk diganti olinya aja atau grisnya aja, itu bisa diganti aja. Biasanya orang kalau ketika membongkar misalkan lagi bongkar transmisinya nih, CP jointnya sekalian, tapi CP jointnya masih bagus, bisa diganti grisnya aja. Ya, jadi alasan kenapa kok ganti grisnya aja. Biasanya nih yang paling penting kita lihat, bootnya sobek. Nah, Bootnya sobek. Jadi kalian kalau tahu itu ke CP joint, habis itu ada bootnya. Nah, bootnya ini tuh kan untuk tujuannya tuh melindungi CP jointnya. Kalau kalian sobek, kemasukan pasir lah, debu lah, apalah, jadinya tuh mandek di dalam. Nah, makanya biasanya kalau perawatan CP joint sendiri itu kalau saya bootnya robek, kita ganti bootnya dan digris ulang. Kalau bootnya nggak robek dan masih bagus, sebenarnya nggak perlu sih Mas ya. Untuk gris CP joint sendiri ada khusus, bentuknya Ada memang warna apa? Warnanya abu-abu hitam. Ada kayak hitam lah. Ada grisnya bukan kayak gemuk biasa, dia ada memang khusus CP joint. Jadi kalian mungkin bisa cek juga. Itu ada banyak merek, banyak Dia lebih ini. encer dari gemuk biasa. Iya, terus bentuknya nggak seperti gemuk yang betul, bentuk gemuknya khusus. Jadi adalah sendiri, kalian cek sendiri lah itu. Di internet banyak mereknya. Lanjut pertanyaan berikutnya. @maung212 #oblak. Kak, saran dong buat modify kaki mending pakai coilover lokal atau second tapi brand aftermarket yang sudah terkenal. Oke, balik lagi ke fungsi sebenarnya ya. Coilover itu kan memang sebenarnya sama aja fungsinya ya, sama shock breaker biasa atau coil per biasa ya. Cuma maksudnya kalau coilover itu kan bisa disetel. Yes. Ya kan, dia tingkat kelembutannya atau kekerasannya itu dia bisa disetel. Kalau dan bicara fungsi ya sama aja. aja. Kalau dibilang mungkin kalau perbandingannya nih ya, kalau lokal kalian beli kan berarti ini coilover lokal atau second tapi brand aftermarket, berarti coilover lokalnya yang baru kan. Pastinya ada garansi biasanya, bener kan Mas? Biasanya. Balik lagi ya ke
sisi kualitas dari si Iya. barangnya itu sendiri. Misalkan terbuat dari apanya, bahannya itu seperti apa, presisinya itu seperti Betul. apa. Cuman ya kayak kan? guys, kalau kalian belinya dari baru nih, kita ngomong baru, garansi biasanya ada. Terus partnya fresh. Terus biasanya bisa lebih di custom lah. Kalau misalnya kalian beli second bekas orang, oke lah, Nggak kualitasnya tahu. bagus lah. Tapi bisa aja sealnya ada yang bocor atau ada yang apa, terus kalian nggak bisa setting. Jadi plus minus sih mas ya, itu terserah kalian sih. Kalian Balik modelnya lagi. yang nggak mau ribet atau mau keren gitu. Iya. Terserah, kalau kalian nggak mau ribet, kata aku sih ya terima beres aja. Saya Yang baru, part udah, baru. gitu kan. Kalau bisa yang brand terkenal tapi baru kalau bisa. Tapi kan ini pilihannya nggak ada ya. Jadi itu tergantung masing-masing lah, nggak bisa ngomong sih itu. Oke, berikutnya kita ada @diandra_rizky #oblak. Apa benar kalau spuring manual itu lebih baik daripada spuring pakai mesin? Udah mau kayak kaki, buka jasa spuring juga dong. Kita adain ya ntar ya. Kita Semoga adain ya guys, doain ya, doain Adain kita ya. bisa punya. Kalau bicara sporing kan bicara keakuratan. Ya kan, keakuratan, terus misalkan sudut-sudutnya gitu kan. Nah itu kan harus presisi, harus akurat banget. Kalau bicara kita secara manual, garis pakai benang gitu kan. Memang kelihatannya kayak lurus gitu kan, tapi kita nggak tahu Iya. ketika kita setel atau seperti Betul. apa gitu kan. Kalau bicara akurat, cara presisi, bicara yakin, itu pasti kan sporing yang memang pakai Mesin. 3D. Karena mereka udah ada angkanya jelas, Angkanya jelas. dan pasti hasilnya lebih konsisten. Sudut-sudutnya pun mereka kan terlihat Iya. dari segi angka-angkanya yang di Iya, udah ada layar komputernya itu. Kelihatan miringnya kiri Spuring sebelah manual mana. bisa presisi kalau lu jago banget kali ya. Kalau lu Ya, bener-bener itu jago banget. teknisinya super duper menyatu banget dengan mobil, mungkin malah bisa lebih presisi dari mesin. Cuman dibilang konsisten belum tentu. Kita tetap alat sih lebih konsisten. Kalau teman-teman bilang itu namanya nodong. Nodong. Nodong biasanya. Nodong dulu katanya biar lurus. Nodong gitu kan. Di setel. Oke, itu masih bisa. Itu buat misalkan supaya bisa dites drive dulu lah seperti itu. Tapi memang kita saranin yang benar-benar proper aja. Karena pasti lebih konsisten dan hasilnya Lebih jelas konsisten. gitu, datanya ada. Oke, kita lanjut Oke. nih. @rifayuwadud #oblak kaki-kaki mobil tuh bisa capek nggak sih? Soalnya tiap hari kerjaannya nahan beban hidup pengemudinya juga. Kamu capek nggak beban hidup kamu? Ya. Bilang capek sih pasti capek ya. Capek, Namanya juga bergerak gitu kan. Pasti ada yang misalkan ya tanda-tanda yang kayak Iya. bunyi, tanda-tanda Pasti dia ada. misalkan miring setirnya kiri kanan. Udah atau ngambek tuh berarti ya, Mas, itu ya? udah pasti bahasanya capek dia. Udah kan. ngambek, bete udah. ngambek gitu dia kan. Salah satunya ya dari kita sebagai ownernya feeling nih, oh Peka, ini kita udah harus minta peka nih. guys. Biar nggak diambekin mobil Udah kita. diambekin lagi main buka biar nggak ya makin merembet ke sana Iya. sini gitu kan, seperti itu pasti ngambek gitu. kalau bicara ngomong mobilnya tuh Pasti anjir gue capek. capek nih. Dia pasti capek. Gue capek nih mobil harus segera sporing misalkan. Nahan beban hidup dia lagi. Oke, sekian untuk episode kali ini. Jadi semoga membantu banget dan semoga menjawab pertanyaan kalian. Jadi kalian kalau yang punya pertanyaan-pertanyaan lain langsung komen aja di bawah dengan #oblak ya. Nah, untuk maintenance kaki-kaki sendiri pastinya kita sarankan untuk cek kaki-kaki, dan di Domo Kaki-Kaki pengecekan itu hanya 49.000 aja per mobil. Nah, berikutnya untuk servis lainnya yang pastinya bisa rem, grease dan lain-lainnya, kalian bisa langsung mampir aja ke kita. Kita akan cek secara menyeluruh. Dan Permasalahan kaki di sini bisa semua semuanya ya. beres. Kalau Teknisinya masalah- profesional, Pasti. alatnya juga mumpuni. tapi kalau bawaannya- beban hidup pengemudi, mohon maaf nih, mohon maaf kita bisa benerin mobilnya aja. Jadi bagi kalian yang mau mampir, cabang kita udah nambah banyak ya Mas ya? makin banyak. Makin banyak. Pastinya kita ada di Domo Kaki Arkadia di Kelapa Gading. Kita juga ada di Bintaro, Cikarang, Pak. Luar Oh, kota, Surabaya, Iya. Makassar, menyusul nanti luar kota-kota yang lain. kita ya. banyak. Kita ada di Domo Kaki Kelapa Gading, Domo Kaki Bintaro, ada di Cikarang, Padalarang. Kita juga sekarang ada di Daerah BSD, BSD juga ada, Cirende ya Mas Cirende ya. juga ada, Bandung, Cirende, Cirebon, dan kita juga ada di Surabaya sekarang Mas ya. Surabaya ada. Surabaya juga ada, Daerah lokal. Makassar pun juga ada, Narogong kita juga ada Narogong, Ya. Depok. Thank you semuanya. Jadi bagi kalian yang mau ngecek kaki, boleh langsung mampir aja. Pengecekan di kita hanya 49.000 per mobil. Dan kalau misalnya kalian mau langsung servis atau ganti spare partnya, boleh kita langsung eksekusi langsung di tempat. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you guys so much for watching. Jangan lupa like, follow, subscribe, share, komen, semuanya pokoknya. Dan see you di episode berikutnya. Bye-bye. Domo Domo Kaki, Kaki, dokternya kaki mobil.